Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah biografi perjuangan Cut Nyadim, pahlawan nasional wanita yang berjuang melawan Belanda untuk kemerdekaan Indonesia. Ada banyak pahlawan Indonesia yang berjuang hingga akhir hayatnya melawan penjajah. Satu di antaranya adalah Cut Nyadim. Cut Nyadim merupakan pahlawan perempuan yang berasal dari Aceh. Cut Nyadim dijuluki sebagai Ratu Aceh karena tekadnya yang kuat dalam melawan kolonial Belanda di Aceh, Indonesia. Sepanjang masa hidupnya, Cut Nyadim terus melakukan pertempuran dan perlawanan dengan tujuan menggapai cita-cita bangsa, yaitu terbebas dari kekuasaan penjajah. Cut Nyadim termasuk keturunan dari bangsawan Aceh. Ia lahir pada tahun 1848 di Kampung Lampadang, Tukan Bada, wilayah 6 Mukim, Aceh Besar. Ia merupakan putri dari Teuku Nantas Setia dan ibu yang merupakan seorang bangsawan dari daerah Lampage. Sosok Cut Nyadim yang lahir pada tahun 1848 tumbuh di tengah lingkungan bangsawan Aceh dan pendidikan agama yang kuat. Silsilah dari garis ayah. Cut Nyadim adalah putri dari Teuku Nantas Setia, yakni seorang uli balang 6 Mukim, Aceh. Ia merupakan seorang bangsawan dan panglima perang yang secara turun-temurun menjabat sebagai uli balang 6 Mukim di Kesultanan Aceh pada abad ke-19. Teuku Nantas Setia kemudian menikah dengan seorang perempuan dari keturunan bangsawan, yakni putri seorang uli balang terkemuka dari kemukiman Lampage. Teuku Nantas Setia adalah putra dari Datuk Mahmudum Sati, yakni seorang perantau Minang yang membuka pemukiman di daerah pantai barat Aceh pada abad ke-18, yang oleh Sultan Aceh saat itu bernama Sultan Jamalul Badrul Munir. Ia diberi kepercayaan besar sebagai penjaga istana untuk menjaga keamanan keluarga Sultan. Ia pun kemudian diberi kedudukan sebagai uli balang 6 Mukim secara turun-temurun dan diberi gelar Nantas Setia Raja. Datuk Mahmudum Sati adalah salah satu keturunan dari Laksamana Muda Nanta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Silsilah dari garis ibu. Nama ibunya Cut Nyadim tidak dapat diketahui, namun ibunya adalah seorang putri bangsawan uli balang terkemuka dari kemukiman Lampage. Sebagai keturunan bangsawan, Cut Nyadim banyak dididik ilmu agama. Masa kecil Cut Nyadim banyak dihabiskan untuk belajar seluk-beluk agama, di samping mempelajari budaya dan tradisi. Pendidikan agama tersebut didapatkan dari kedua orang tua dan guru agama di lingkungan sekitar rumahnya. Dia belajar membaca dan menulis huruf Arab serta mendalami agama di masjid. Cut Nyadim dikenal sebagai gadis yang cantik. Pada tahun 1862, saat itu usia Cut Nyadim 12 tahun. Ia dijodohkan dengan Teuku Ibrahim Lamnga, putra dari Teuku Po Ahmad, uli balang Lamnga 13, atau Teuku Abbas Ujung Aron dari daerah Lamnga. Suaminya adalah pemuda yang wawasannya luas dan taat beragama. Cut Nyadim dan Teuku Ibrahim menikah dan memiliki seorang anak laki-laki, namun namanya tidak diketahui. Teuku Ibrahim seringkali meninggalkan Cut Nyadim dan anaknya karena melakukan tugas mulia.
yaitu berjuang melawan kolonial Belanda. Berbulan-bulan setelah meninggalkan Lampadang, Teuku Ibrahim kembali datang untuk menyerukan perintah mengungsi dan mencari perlindungan di tempat yang aman. Atas seruan dari suaminya itu, Cut Nyadin bersama penduduk lainnya kemudian meninggalkan daerah Lampadang pada tanggal 29 Desember tahun 1875. Pada tanggal 26 Maret tahun 1873, Belanda memulai perang dengan Aceh. Belanda melalui armada kapal Citadel van Antwerpen mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh. Selanjutnya, pada tanggal 8 April 1873, Belanda di bawah pimpinan Johan Harmen Rudolf Kohler berhasil mendarat di pantai Cermen dan langsung menguasai dan membakar Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Apa yang dilakukan oleh Belanda tersebut kemudian memicu terjadinya Perang Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah melawan sekitar 3.198 prajurit Belanda. Tetapi Kesultanan Aceh bisa memenangkan perang pertama melawan Belanda tersebut dengan tertembaknya Kohler hingga tewas. Pada tahun 1874 sampai 1880, di bawah kepemimpinan Jenderal Jan van Swieten, wilayah Enam Mukim berhasil diduduki oleh Belanda. Begitu juga dengan Keraton Sultan yang akhirnya harus mengakui kekuatan hebat dari kolonial Belanda. Dengan kejadian tersebut, memaksa Cut Nyadin dan bayinya mengungsi bersama penduduk serta rombongan lain pada tanggal 24 Desember tahun 1875. Namun, Teuku Ibrahim tetap bertekad untuk merebut kembali daerah Enam Mukim. Sayangnya, ketika Teuku Ibrahim bertempur di Gletarum, dirinya tewas pada tanggal 29 Juni tahun 1878. Hal itu akhirnya membuat Cut Nyadin sangat marah dan bersumpah untuk menghancurkan Belanda. Selepas kematian Teuku Ibrahim, Cut Nyadin menikah lagi dengan Teuku Umar, yakni seorang tokoh pejuang Aceh pada tahun 1880. Pernikahan antara Cut Nyadin dengan Teuku Umar terbilang merupakan kisah yang menarik, karena awalnya Cut Nyadin menolak. Cut Nyadin beralasan ingin berjuang bersama dengan laki-laki yang mengizinkannya turun ke medan perang untuk melawan kolonial Belanda, bukan hanya ingin mendapatkan sosok kepala rumah tangga saja. Karena Teuku Umar memperbolehkan Cut Nyadin untuk melawan penjajah, akhirnya Cut Nyadin menerima pinangan dari Teuku Umar dan mereka menikah pada tahun 1880. Dengan bersatunya Cut Nyadin dan Teuku Umar, meningkatkan moral dan semangat para pejuang Aceh semakin berkobar. Seakan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Teuku Umar mencoba untuk mendekati Belanda dan mempererat hubungannya dengan orang Belanda. Pada tanggal 30 September tahun 1893, Teuku Umar dan pasukannya yang berjumlah sekitar 250 orang pergi ke Kutaraja dan menyerahkan diri kepada kolonial Belanda. Strategi dari Teuku Umar akhirnya berhasil untuk mengelabui Belanda hingga mereka memberi gelar pada Teuku Umar, yaitu Teuku Umar Johan Pahlawan, dan menjadikan Teuku Umar sebagai komandan unit pasukan Belanda yang memiliki kekuasaan penuh. Cut Nyadin bersama Teuku Umar menguatkan barisan para pejuang untuk kembali mengusir Belanda dari bumi Aceh. Keduanya melakukan pertempuran dengan semangat juang yang membara. Salah satu keberhasilan yang telah mereka lakukan yaitu merebut kembali kampung halaman Cut Nyadin dari kolonial Belanda. Selain itu, Teuku Umar juga berpura-pura tunduk kepada Belanda demi mendapatkan pasokan persenjataan yang kemudian mereka gunakan untuk kembali menyerang penjajah.
Demi memuluskan strategi mengalahkan Belanda, Teuku Umar rela dianggap sebagai pengkhianat oleh orang Aceh. Tidak terkecuali oleh Cut Nyak Mutia yang datang menemui dan memarahi Cut Nyadin. Meskipun begitu, Cut Nyadin tetap berusaha menasehati Teuku Umar untuk fokus kembali melawan dan mengalahkan Belanda. Saat kekuasaan Teuku Umar dan pengaruhnya cukup besar, Teuku Umar memanfaatkan momen itu untuk mengumpulkan orang Aceh di pasukannya. Ketika jumlah orang Aceh di bawah komando Teuku Umar sudah cukup, lalu Teuku Umar melakukan rencana palsu ke orang Belanda dan mengklaim jika dirinya ingin menyerang basis Aceh. Setelah itu, Teuku Umar dan Cut Nyadin pergi dengan seluruh pasukan serta perlengkapan berat, senjata dan amunisi Belanda. Namun, mereka tidak pernah kembali lagi ke markas Belanda. Strategi pengkhianatan yang dilakukan oleh Teuku Umar disebut Hetverat van Teuku Umar atau pengkhianatan Teuku Umar. Strategi yang apik oleh Teuku Umar untuk mengkhianati Belanda ini membuat Belanda marah dan melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap Cut Nyadin dan Teuku Umar. Tetapi para gerilyawan Aceh saat ini sudah dilengkapi perlengkapan dari Belanda dan cukup untuk melawan Belanda. Ketika Jenderal Van Swieten diganti, orang yang menggantikan posisinya yaitu Jenderal Jacobus Ludovicius Hubertus Pel dengan cepat terbunuh oleh gerilyawan Aceh, hingga akhirnya membuat para pasukan kolonial Belanda dalam kondisi yang sangat sulit dan kacau. Waktu demi waktu berlalu, Teuku Umar gugur dalam medan perang di Malaboh pada tanggal 11 Februari tahun 1899. Suami kedua Cut Nyadin itu gugur karena rencana penyerangannya telah diketahui oleh pasukan Belanda sejak awal. Walaupun orang-orang yang disayanginya telah meninggalkannya, Cut Nyadin masih terus melanjutkan pertempurannya selama 6 tahun. Ia bergerilya dari satu wilayah ke wilayah lain. Saat itu, ia bersama rakyat dan pejuang lainnya dihadapkan pada kesulitan hidup, mulai dari kehabisan makanan, uang, dan pasokan senjata. Cut Nyadin dengan keadaan fisiknya yang mulai renta terus berupaya melarikan diri dari serangan Belanda. Cut Nyadin dan pasukan tempurnya mulai melemah karena ancaman demi ancaman yang datang dari Belanda. Namun, sakit encok yang dideritanya dan kondisi matanya yang mulai rabun membuat para pengawalnya merasa kasihan. Panglaut, seorang pengawal Cut Nyadin, melaporkan lokasi markas Cut Nyadin kepada Belanda. Hal tersebut membuat Belanda menyerang markas Cut Nyadin di Botung La Sague. Pasukan Cut Nyadin terkejut dan bertempur dengan mati-matian. Hingga akhirnya tanggal 11 Desember tahun 1905, Cut Nyadin ditangkap dan dibawa ke Banda Aceh. Setelah tertangkap oleh Belanda, Cut Nyadin dibawa dan dirawat di Banda Aceh. Penyakit rabun dan encoknya berangsur sembuh. Gubernur Belanda di Kutaraja, Van Dalen, tidak menyenangi hal tersebut. Akhirnya, Belanda mengirimnya ke daerah Sumedang, Jawa Barat pada tahun 1907 untuk diasingkan. Hal ini karena Belanda masih takut apabila Cut Nyadin kembali memantik perlawanan di daerah Aceh. Cut Nyadin kemudian dibawa ke Sumedang, Jawa Barat bersama tahanan politik Aceh lainnya. Hingga akhirnya ia menarik perhatian salah satu orang yaitu Bupati Suryat Maja. Tahanan laki-laki lainnya juga turut menyatakan perhatian mereka kepada Cut Nyadin. Namun, tentara Belanda dilarang mengungkap identitas tahanan. Cut Nyadin ditahan bersama seorang ulama bernama Ilyas, dan ulama tersebut segera menyadari bahwa Cut Nyadin
merupakan ahli dalam agama Islam. Hal ini membuat Cut Nyadin dijuluki sebagai Ibu Perbu atau Sang Ratu. Cut Nyadin meninggal dunia pada tanggal 6 November 1908 karena usianya yang sudah tua dan kondisinya yang sakit-sakitan. Cut Nyadin dimakamkan di daerah pengasingannya di Sumedang dan makamnya baru ditemukan pada tahun 1959 di Gunung Puyuh, Sumedang. Itu juga karena permintaan Ali Hasan sebagai gubernur Aceh saat itu. Sementara rumah Cut Nyadin di Aceh dibangun kembali oleh pemerintah daerah setempat sebagai simbol perjuangannya di Tanah Rencong. Presiden Soekarno melalui SK Presiden RI nomor 106 tahun 1964 kemudian menetapkan Cut Nyadin sebagai pahlawan nasional pada tanggal 2 Mei tahun 1964. Cut Nyadin menjadi salah satu sosok wanita Indonesia yang patut dicontoh keberaniannya. Hingga sekarang, cerita tentang perjuangan Cut Nyadin masih sering diperbincangkan dan dipelajari sebagai bagian dari sejarah di sekolah-sekolah dan pengetahuan umum. Sebagai penghormatan untuknya, pemerintah membuat perangko perjuangan Cut Nyadin. Nama Cut Nyadin juga diabadikan sebagai Bandar Udara Cut Nyadin Nagan Raya di Melaboh. Pada tahun 1862, Cut Nyadin menikah dengan Teuku Ibrahim Lamna. Dari pernikahannya, ia dikaruniai seorang anak laki-laki, namun tidak diketahui namanya. Pada tanggal 29 Juni 1878, Teuku Ibrahim tewas saat bertempur di Gletarum. Selepas kematian Teuku Ibrahim Lamna, Cut Nyadin menikah lagi dengan Teuku Umar, yakni seorang tokoh pejuang Aceh pada tahun 1880. Pernikahan dengan Teuku Umar memiliki satu orang anak perempuan, yaitu bernama Cut Gambang. Kemudian Cut Gambang menikah dengan Teuku Mayet di Tiro, yang merupakan putra seorang ulama dari Tiro. Dan keduanya meninggal bersama setelah ditembak oleh Belanda saat perang di sekitar pegunungan Tangse. Ada beberapa fakta yang menarik tentang Cut Nyadin. Di antaranya, 1. Cut Nyadin merupakan keturunan bangsawan besar yang berjuang bersama rakyat. 2. Cut Nyadin menikah di usia yang masih muda, yaitu pada usia 12 tahun. 3. Cut Nyadin ikut berjuang melawan penjajah bersama suaminya. 4. Cut Nyadin menikah kedua kali dan tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda. 5. Cut Nyadin terus melakukan perjuangan dalam masa hidupnya hingga ia wafat. Demikianlah silsilah dan biografi perjuangan Cut Nyadin yang bisa disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perjuangan pahlawan nasional di Indonesia. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.